Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal terkait dengan pedagogik di pretest PPG tahun 2022 kali ini. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik terlihat dalam kegiatan guru yaitu, nah prinsip ya, ditanyakan tentang prinsip merancang program remedial. Kita lihat pilihan A, membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa serta remedial. Nah, ini prinsip yang sangat perlu ya, jadi ini kita simpan dulu. Yang B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Nah, ini salah ya. Kemudian yang C, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Nah, ini bukan prinsipnya. Ini sangat jauh dari prinsip. Kemudian yang D, merancang tes ulang saja tanpa ada pengulang penjelasan materi. Ini tentu sangat salah. Yang namanya kita remedial, kita harus berikan materi dan penguatan pada pembelajaran itu. Jadi di sini pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Nah, sedikit tips untuk Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal pretest PPG nanti. Bapak Ibu perlu memperhatikan dulu kata kunci atau pertanyaan atau jawaban yang diinginkan ya. Kata kuncinya dicari dulu di soal, kemudian baru kita lihat pilihan jawabannya. Oke, berikutnya di soal nomor 32, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain adalah, nah, di sini ditanyakan bagaimana sih upaya guru itu dalam menggunakan analisis yang telah mereka lakukan. Apakah yang A menentukan kriteria keberhasilan belajar? Ini salah. Apakah yang B mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya? Ini juga salah. Apakah yang C mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan? Oke, ini sangat perlu ya. Jadi ini kita simpan dulu. Yang D merencanakan pengajaran remedi. Ini tentu salah. Nah, kita akan memanfaatkan hasil analisis yang telah kita buat. Jadi di sini kita jawabannya adalah yang C. Kenapa yang A salah pertanyaannya ya? Nah, di sini cuma disuruh untuk menentukan kriteria, tetapi tidak melihat kelemahan siswa kita itu apa. Nah, dalam menentukan kriteria itu perlu kita melihat kelemahan siswa kita. Apakah dia mampu untuk mencapai kriteria tersebut ataukah tidak? Itu sangat perlu ya. Kemudian mengklasifikasi. Nah, ini juga yang namanya mengklasifikasi itu juga salah. Yang perlu dalam menentukan ketuntasan belajar itu adalah kita lihat kelemahan siswa kita. Selain melihat kelemahan siswa, juga melihat kelemahan daya dukung sekolah kita seperti apa. Itu juga sangat perlu. Oke, berikutnya soal nomor 33. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, jika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, agar Bapak Ibu cepat selesai mengerjakannya dan tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja ke pertanyaannya. Oke, kita baca pertanyaannya. Pernyataan di atas yang merupakan langkah guru menginterpretasi hasil analisis evaluasi hasil belajar adalah apakah yang 1 dan 2, ataukah 1 dan 3, ataukah 2 dan 4, ataukah 3 dan 4. Nah, kita lihat dulu ya. Yang pertama 1. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan tinggi. Apakah ini sesuai dengan pertanyaannya? Nah, di sini menginterpretasi hasil analisis evaluasi, hasil belajar. Jadi, tentu saja yang nomor 1 ini salah. Nah, jika nomor 1 sudah salah, berarti jawaban A
dan B itu salah. Oke, maka kita langsung saja lihat nomor 2. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa. Nah, ini perlu kita analisis dalam mengevaluasi hasil belajar tersebut. Kenapa? Berarti di sini kalau dia jawab banyak yang benar di soal-soal tersebut, maka itu adalah menjadi temuan yang sangat bagus. Jadi yang nomor 2 itu benar. Nah, kita lihat pilihan jawabannya biar cepat selesai ya. Apakah di sini ada yang menggunakan nomor 2? Ternyata hanya satu, berarti otomatis jawaban yang benar adalah yang C. Oke, berikut kita lanjut. Soal nomor 34. Upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru adalah, ini hasil penilaian proses. Apakah yang A, memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas setiap siswa dalam kegiatan di kelas? Oke, ini kita simpan. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas sangat positif. Ini bukan ya. Kita kan menganalisis berarti kita lihat apa sih yang dilakukan oleh siswa. Di sini juga ada kata proses, berarti yang dinilai adalah aktivitas siswa. Kemudian yang C, merencanakan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang baik berdasarkan penilaian non-tes. Salah ya. Kemudian yang D, melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas kurang baik, ini juga salah. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang A. Berikutnya soal nomor 35. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara. Oke, ini sudah sangat jelas soalnya penilaian portofolio. Apakah yang A memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa? Apakah yang B mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa? Sumatif itu jumlah nilai ya. Atau bisa nilai misalkan UTS dan PTS. Ini sama ya UTS PTS. Kemudian ada UAS-nya. Itu penilaian sumatif. Kemudian yang C, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Oke, ini kita simpan. Kemudian yang D, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Nah, di sini kan portofolio. Berarti kalau portofolio itu ada sebuah album yang ditumpuk atau sebagai bukti hasil belajar. Maka jawaban yang benar di sini adalah yang C. Nah, itu saja merupakan pembahasan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.